Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Allah dan kasih sayang Allah, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di semester genap ini. Dan salawat dan salam agar senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ananda semua, kabarnya gimana? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga semua sehat setelah menikmati masa libur ini. Semoga tambah bersemangat lagi untuk menerima pembelajaran kita untuk semester awal ini. Dan pada kesempatan pertemuan pertama ini, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semua, adapun materi kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini materinya sangat menarik juga ya, karena ini berkaitan dengan kamu-kamunya ini remaja. Nah, banyak sekarang remaja-remaja yang jatuh kepada pergaulan bebas dan tidak tertutup kemungkinan sudah jatuh kepada zina. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat fenomenal juga ini, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu tujuan dari kita mempelajari materi ini. Di mana tujuan pembelajaran ini sangat penting kamu ketahui, jangan sampai nanti kamu tahu materinya tapi tidak tahu apa tujuan dari pembelajaran materi zina dan pergaulan bebas ini. Adapun pertama yang perlu kita ketahui, tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, diharapkan kamu sebagai peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi kamu diharapkan dengan belajar tentang materi ini, kamu bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Dengan membacanya dengan pelan dan dengan jelas dan dengan baik. Jadi dengan tujuan ini kamu diharapkan memang bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitunya peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi, Ananda semua diharapkan dengan mempelajari materi ini dapat menghafalkan, tidak saja mengetahui, tidak saja kita belajar membacanya, tapi juga kita diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Nah, yang ketiga, adapun tujuan pembelajarannya yaitu kamu diharapkan dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Jadi tidak saja kamu tadi disuruh menghafal dan suruh membaca, tapi kamu juga bisa menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kamu bisa mampu menjelaskannya bagaimana tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini. Nah, yang keempat, apa tujuan pembelajaran yang keempat? Kamu sebagai siswa mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi dengan tujuan pembelajaran ini kamu bisa menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini. Seterusnya, tujuan pembelajaran dari pergaulan bebas dan zina ini, kamu diharapkan dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi, dalam artian kamu bisa memberikan nantinya menyajikan mungkin gambaran-gambaran yang bisa mengarahkan sesuatu yang bisa jadi contoh tentang apa saja larangan-larangan dari perbuatan zina.
dan dan pergaulan bebas ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari pergaulan bebas dan zina ini, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Jadi, dari tujuan yang terakhir ini, kamu diharapkan dapat membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi pada intinya kalau kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran dari pergaulan bebas dan zina ini, kamu diharapkan memang mampu bisa menjauhi segala sesuatu yang bisa menjerumuskan, yang bisa menyengsarakan, dan bisa merusak masa depan kita. Salah satunya dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, jadi kita akan masuk ke dalil. Nah, jadi dalam dalam materi tentang pergaulan bebas ini, kita harus tahu acuan kita karena pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis, otomatis sebagai acuan kita, sebagai pedoman kita, yaitu kita harus tahu apa saja dalil yang melarang pergaulan bebas ini. Sesuai dengan Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32 dijelaskan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang mana artinya dijelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk bagimu. Jadi dari dalil ini jelas bahwasanya memang zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Dan ini juga dikuatkan oleh hadis yang disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'minu wa la yaqtulu wa huwa mu'min. Yang mana artinya di dalam hadis ini dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Jadi ini jelas dalam hadis ini dikatakan bahwasanya ini tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia dalam keadaan beriman. Jadi kalau kita bisa mengartikan bahwasanya kita sebagai orang beriman jangan salah sampai kita mendekati yang namanya zina. Karena kita sudah mengaku kita beriman. Yang namanya beriman adalah meyakini dengan sepenuh hati akan adanya Allah. Dan kita ucapkan dengan lidah kita. Dan kita yakini dengan hati kita. Dan kita ucapkan, kita buktikan dengan perbuatan kita. Salah satunya apa? Dengan menjauhi perbuatan, yaitunya salah satunya pergaulan bebas. Nah, jadi ini untuk dalil tentang larangan pergaulan bebas. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu isi kandungan dari ayat dan hadis dari surat Al-Isra ini. Ayat 32 Al-Isra ayat 32 ini dan hadis riwayat Bukhari tadi. Jadi di samping kita harus tadi tahu bagaimana cara membaca ayatnya dengan baik dan benar, juga kita harus tahu apa itu isi kandungan yang bisa kita ambil untuk jadi iktibar bagi kita untuk bisa
menjadikan kita sebagai orang yang memang benar-benar berperilaku akhlak mulia, yaitu dengan salah satunya menjauhi pergaulan bebas. Nah, yang pertama, isi kandungan ayat dan hadis dari surah Al-Isra ini, yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Jadi jelas ini dalam surah Al-Isra ayat 32 ini kita disuruh untuk mendekati zina, dilarang untuk mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjumus pada perzinaan. Jadi, isi kandungan yang kedua dari Al-Isra ayat 32 ini mengatakan bahwasanya kita disuruh, dilarang untuk mendekati, jangan sampai mendekati zina. Di larangan mendekati zina itu kenapa? Dia katakan di sini larangan mendekati zina karena akan membuat kita akan terjumus kepada perzinaan. Karena segala sesuatu seperti contoh saja, kalau kita seandainya terjerumus kepada hal seperti contoh anak muda-mudi sekarang, istilah ta'aruf yang diplesetkan, yang mana mereka mengatakan ta'aruf itu berkenalan dengan lawan jenis. Pada dasarnya berkenalan dengan lawan jenis itu ya tidak boleh. Ya nama istilah pacaran tadi. Kenapa? Karena itu akan terjerumus kepada hal-hal yang bisa mendekati kita kepada perbuatan zina. Jadi makanya dalam isi kandungan ayat hadis Al-Isra ayat 32 ini dikatakan kita dilarang untuk mendekati zina. Kenapa? Karena dengan mendekati zina itu akan menjerumuskan kita dari perbuatan perzinahan. Yang ketiga isi kandungan dari Al-Isra ayat 32 ini, yaitunya perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Nah, di zina itu dikatakan di sini merupakan sebuah perbuatan keji dan buruk. Kenapa? Karena ini di dalam apa ini memang sangat jelas dikatakan ini merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan. Di perbuatan zina ada perbuatan sangat keji dan buruk. Ini berkaitan dengan pergaulan bebas yang di mana pergaulan bebas ini juga mengarah kepada perbuatan zina. Yang keempat, isi kandungan yang keempat yaitunya perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, yang ketiga tadi perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Jadi di mana perbuatan mendekati zina ini termasuk kategori pergaulan bebas. Kenapa? Karena memang dalam berzina itu otomatis kita akan bertemu dengan lawan jenis. Jadi di mana istilah orang sekarang namanya kumpul kebo. Jadi kalau kumpul kebo itu kan tidak ada batasan. Antara laki-laki perempuan bergabung dalam satu tempat, mereka tidak ada batasan. Jadi di dalam isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 ini jelas dikatakan bahwasanya perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan hadis riwayat Bukhari, di mana di dalam isi kandungan hadis riwayat Bukhari dijelaskan yang pertama, yaitunya Nabi Muhammad menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Jadi kalau orang yang mengaku beriman, dia tidak akan berani mendekati zina. Kenapa? Karena dia mengaku beriman kepada Allah, maka setiap tindak tanduknya ataupun segala perbuatannya dia akan merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita melakukan perbuatan zina atau pergaulan bebas, otomatis nantinya akan mengakibatkan kita akan terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif, dalam artian yang akan menjauhkan kita dari kedekatan kita kepada Allah. Salah satunya mungkin bisa ibadah mungkin agak malas atau apa, tidak mau beribadah. Nah, itu mungkin salah satunya itu tadi. Karena kita sudah berumur dengan sesuatu yang jelek, otomatis keinginan hati untuk beribadah kadang kurang. Makanya orang yang mengaku beriman, dia tidak akan mendekati yang namanya perbuatan zina atau dalam artian dan pergaulan bebas gitu. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Isi kandungannya yang kedua yaitu yang perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Jadi zina dan khamar ini digandengkan dalam pembahasan ini. Zina dan khamar ini digandengkan, dikatakan termasuk dalam kategori pergaulan bebas. Kenapa? Ini memang seseorang yang melakukan perbuatan zina itu kan dalam arti negatif juga, meminum khamar merupakan sesuatu yang negatif juga.
Jadi dalam perbuatan zina dan meminum khamar ini dikatakan bisa membuat kita jatuh kepada pergaulan bebas, karena dalam pergaulan bebas ini otomatis ada laki-laki, ada perempuan, dan pasti yang dalam dalam apanya itu apa namanya istilahnya, banyak terjadi hal-hal seperti anak-anak muda sekarang yang memilih untuk dugem. Yang mana istilah dugem sekarang itu kan bergabung antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka juga tidak sekedar berkumpul saja bersama-sama antara laki-laki perempuan yang bukan murim, tapi mereka juga meminum-minum khamar, dalam artian yang minuman yang berbau alkohol. Jadi ahli itu perbuatan zina dan meminum khamar ini digandengkan sebagai hal-hal yang termasuk dalam pergaulan bebas. Selanjutnya isi kandungan dari ayat dan hadis dari riwayat Bukhari ini yang ketiga, cara isi kandungannya itu cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi dalam isi kandungan hadis riwayat Bukhari ini dikatakan merupakan cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Jadi dikatakan di dalam isi kandungan ini bahwasanya cara menjauhi perbuatan terlarang itu atau pergaulan bebas itu dengan apa? Dengan keimanan kita, dengan keistiqomahan kita. Yang mana bahwasanya kita yakin akan keberadaan Allah sehingga kita tidak akan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian. Jadi kamu tidak sekadar mengatakan pergaulan bebas. Kamu harus tahu dulu apa itu pergaulan bebas. Bagaimana larang pergaulan bebas. Jadi kamu harus tahu itu apa pengertian dari pergaulan bebas itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa, diambil dari kata pergaulan dan bebas. Jadi ada penggalan katanya, pertama bebas dan pergaulan satu dan bebas. Apa itu pergaulan? Pergaulan itu yaitunya proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Sedangkan untuk bebas yaitunya segala sesuatu yang terlepas dari kewajiban, aturan dan norma. Jadi istilah dari pergaulan bebas ini yaitunya suatu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Jadi sudah jelas bahwasanya pergaulan itu merupakan interaksi hubungan antara satu individu dengan yang lainnya, sedangkan bebas itu tidak terikat, tidak ada ikatan. Jadi dapat kita artikan bahwasanya pergaulan bebas ini adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Paham ya? Jadi untuk pergaulan bebas ini kita harus tahu itu. Jadi pengertian pergaulan bebas itu merupakan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aturannya, yang melewati batas batas kepantasan istilahnya. Nah, itu dari pengertian. Selanjutnya kita harus tahu itu ciri-ciri dari pergaulan bebas. Mungkin jangan semuanya dikatakan bebas. Misalnya contoh, ketika kita pulang sekolah bareng dengan teman dikatakan pergaulan bebas. Tidak. Jadi pergaulan bebas itu punya ciri-cirinya. Apa bentuk pergaulan bebas? Jadi yang pertama ciri-ciri dari pergaulan bebas itu yaitunya perbuatan menghambur-hamburkan uang. Jadi perbuatan menghambur-hamburkan uang ini juga dimasukkan sebagai kategori pergaulan bebas. Kenapa? Karena dalam pergaulan bebas ini kebanyakan yang melakukan pergaulan bebas ini yaitunya orang-orang yang memang memiliki finansial yang baik, yang mungkin dalam artian dari kitanya orang yang uang kaya, yang banyak duit, yang uangnya itu tidak mau diapakan lagi, tidak tahu diapakan lagi, sehingga mereka lebih memilih untuk menghambur-hamburkan uang mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu contoh yang ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar dan salah menurut agama. Jadi orang yang ciri-ciri dari pergaulan bebas ini yaitunya orang yang tidak mau peduli apakah tindakan dia baik atau buruk atau salah atau benar, dia tidak mau peduli. Yang dia tahu dia senang, dia bahagia
dengan melakukan kegiatan itu. Salah benar besok dipikirkan. Yang jelas bagi dia asal dia happy ya lanjut gitu. Jadi dalam ciri-ciri pergaulan bebas ini, apakah kita termasuk dalam hal itu? Balik lagi kepada diri kamu sendiri, yaitunya apakah kamu selama ini diberikan nasihat yang baik, yang mana yang baik, yang jelek oleh orang tua ataupun guru, apakah kamu menerima atau tidak? Berarti kalau tidak, memangnya misalnya calon kamu udah jatuh kepada pergaulan bebas, yaitu tadi tidak mau peduli dengan apa yang telah disampaikan oleh orang di sekitar kita. Yang selanjutnya ciri-ciri pergaulan bebas yaitunya perbuatan huru hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Jadi kalau kita berbicara tentang pergaulan bebas itu tidak terlepas dengan namanya mabuk-mabukan dan narkoba. Nah, berbicara tentang narkoba, ya narkoba itu memang pada dasarnya lebih banyak dipakai oleh muda-mudi yang istilahnya dia coba-coba atau pengen menghilangkan stres, dia larinya ke narkoba. Jadi salah satu ciri-ciri dari pergaulan bebas itu yaitu huru hara, sekedar kongko-kongko yang tidak ada manfaatnya, sehingga nanti ada teman yang mengajak untuk apa sekedar mencoba narkoba, dia ya coba karena dia merasa penasaran mungkin. Jadi orang-orang yang jatuh kepada narkoba itu kebanyakan dia karena penasaran dia, sehingga dia jatuh kepada eh, perbuatan, yaitu salah satunya dengan mencoba narkoba itu tadi. Selanjutnya ciri-ciri pergaulan bebas yang keempat yaitunya perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Jadi orang yang melakukan perbuatan pergaulan bebas ini mereka cenderung eh, tidak memperdulikan aurat mereka. Mereka merasa bahwasanya dengan membuka aurat mereka merasa bangga, mereka merasa nggak ada apa ya, nggak ada jadi masalah karena mereka merasa bahagia dengan memperlihatkan aurat-aurat mereka gitu. Jadi itu ciri-ciri dari pergaulan bebas. Ada empat yang bisa kamu lihat dari pemaparan ini. Mungkin bisa nanti ditambahkan apa saja ciri-ciri pergaulan bebas yang menurut pendapat kamu, nanti kita akan bahas selanjutnya nanti dalam penugasan. Selanjutnya contoh dari pergaulan bebas. Eh, di sini ada tiga contoh yang diberikan, contoh pergaulan bebas. Nanti kita tambahkan nanti di penugasan nantinya. Yang pertama tentang seks bebas. Jadi contoh pergaulan yang pertama yaitu seks bebas. Di mana kalau kita artikan seks bebas ini ada namanya saja bebas, berarti tidak ada aturan, bebas. Nah, kalau kita bicara tentang seks, otomatis kita akan berpikir seks itu akan ada sesuatu yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang akan membuat jatuh kepada sesuatu yang kalau kita kaji mungkin bagi mereka menyenangkan tapi kalau seandainya mereka belum bukan apa ya pasangan suami istri, otomatis itu adalah sesuatu seks yang tidak dibolehkan. Jadi kalau dikatakan seks bebas ya itu seks yang belum ada ikatan perkawinan. Nah, jadi itu contoh pergaulan bebas. Yang kedua, yaitu mengkonsumsi narkoba. Jadi kalau pergaulan bebas tidak akan terlepas dari yang namanya narkoba. Jadi itu orang yang mengkonsumsi narkoba itu, dia otomatis dia akan hidupnya, segala perilakunya tidak akan terarah. Dia akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Terus, untuk contoh pergaulan bebas selanjutnya itu pergaulan malam. Nah, jadi setelah disampaikan sedikit tadi dalam isi kandungan yaitu tentang pergaulan malam ini, yaitu tadi salah satunya mengunjungi klub, mengunjungi diskotik, atau kumpul-kumpul nggak jelas dengan teman-teman gitu. Jadi pergaulan malam ini namanya saja malam, malam itu kelam ya. Kalau kalau kita melakukan satu yang malam, melakukan sesuatu yang tidak baik di waktu malam, pergaulan malam ini ya akan membuat kita jatuh kepada segala sesuatu yang akan menambah atau membuat mudarat pada diri kita. Jadi contoh pergaulan bebas itu ya pergaulan malam. Ya makanya kita dilarang untuk berjalan malam. Mungkin kalau masa-masa kita waktu orang tua tuh kalau udah maghrib kan dilarang untuk keluar rumah. Jadi salah satu contoh pergaulan bebas itu jangan ya kita sebagai perempuan atau laki-laki dilarang. Jangan sampai kamu bermain di malam hari karena malam hari itu ya waktunya istirahat, bukan waktunya berjalan atau berkumpul dengan teman gitu. Nah, itu untuk contoh pergaulan bebas.
Selanjutnya untuk sebab-sebab pergaulan bebas. Berbicara tentang sebab-sebab pergaulan bebas, ya ada beberapa poin disampaikan di sini, yaitunya ada 5. Nah, ada 5. Yang pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Nah, maka ketika seseorang itu keimanan dan keislamannya dangkal, ya mau tidak mau, ya itu tadi. Mereka hidupnya tidak akan terkontrol. Makanya agama itu adalah salah satu kontrol diri kita untuk melakukan sesuatu itu, apakah itu baik, apakah itu buruk. Jadi kalau seandainya agama itu ada dalam diri kita, otomatis segala perilaku kita akan dikontrol oleh agama tadi. Jadi kita akan bisa menilai apakah perbuatan kita itu baik atau buruk. Terus yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Nah, di sebab pergaulan bebas itu adalah karena kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Jadi makanya dalam agama kita maka disuruh mencari teman-teman. Teman-teman yang seperti apa? Yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, yang bisa mengajak kita untuk kebaikan akhirat. Terus bergaullah kepada orang-orang soleh, itu yang disuruh oleh agama kita. Jadi sebab-sebab pergaulan bebas itu ya kurang kontrol dalam memilih teman pergaulan. Terus yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Jadi sebab-sebab pergaulan bebas yang ketiga itu kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Jadi keluarga itu salah satu tempat pembentukan akhlak yang utama. Jadi kalau seandainya keluarga kita termasuk keluarga yang broken atau keluarga yang masa bodoh dengan anak gitu, atau orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga anak kurang diperhatikan, makanya bisa mengakibatkan anak jatuh kepada pergaulan bebas. Selanjutnya, yang keempat, sebab-sebab pergaulan bebas yaitunya ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Jadi karena ketidakpedulian lingkungan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya juga mengakibatkan jatuhnya orang ke pergaulan bebas. Kenapa? Karena kontrol, salah satu kontrol dalam diri diri kita dalam bermasyarakat itu adalah ya anggota masyarakat itu sendiri. Kalau seandainya anggota masyarakat itu tidak mau tahu dengan orang sekitarnya, ya itu tadi bisa jadi individu ini berbuat seenaknya. Dia tidak merasa, tidak ada yang akan marah, yang akan menghakimi dia. Jadi salah satu yang menyebab pergaulan bebas ini terjadi karena itu kurangnya kontrol dari masyarakat. Makanya pentingnya kontrol masyarakat untuk bisa mencegah pergaulan bebas. Terus sebab-sebab pergaulan bebas berikutnya yaitu tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Jadi bagi orang yang tidak apa ya, tidak memahami baik buruknya suatu tindakan, itu tadi dia akan nggak nggak tahu apa yang akan dampak yang akan dia terima dari pergaulan yang dia 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 apa namanya dia gunakan.